Ya, silakan. Kita, Bapak dengar laporan dari guru piket asrama, kamu sekarang terlibat dalam masalah ya? Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar. Bapak ingin membantu kamu mencari solusi di permasalahan kamu. Iya Pak, saya sangat kesal sama Ani. Saat saya mau mandi, handuk saya hilang. Terus saya menemukan Ani keluar dari kamar mandi membawa handuk saya Pak. Saking kesalnya, saya ambil, saya tarik handuk yang melekat di bahu Ani sampai Ani hampir terjatuh Pak. Nah, kamu melakukan itu pasti karena ada alasannya kan? Iya Pak, saya kesal sama Ani. Waktu saya jadi habis terbuang-buang hanya untuk mencari handuk. Dan jika tidak cepat-cepat mencari, saya bisa terlambat masuk ke sekolah Pak. Kamu tidak melanjutkan kekesalan dengan memukul atau menjambak rambut Ani kan? Iya Pak, untung aja saya sabar Pak. Padahal dalam hati mah udah panas Pak. Nah, betul itu. Masih ada dalam diri kamu untuk menahan diri dan tidak bertindak lebih parah lagi. Iya Pak. Nah, sekarang kita lihat lagi tindakan kamu yang menarik handuk Ani sehingga membuat dia hampir terjatuh. Kira-kira tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Tidak Pak, saya setelah itu merasa kecewa dan malu karena teman-teman saya akhirnya melihat betapa galaknya saya dan mereka juga melihat bagaimana emosi saya sampai Ani hampir terjatuh Pak. Nah, jadi kira-kira keyakinan apa atau prinsip apa yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Iya Pak, sebenarnya saya sangat menghormati orang lain. Saya waktu itu masih emosi Pak, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Ini tidak bahwa menghormati orang lain itu penting buat kamu, meskipun saat itu kamu dalam kondisi marah. Iya, yakin Pak. Bisa memperbaiki masalah ini. Iya Pak, bisa. Saya akan meminta maaf kepada Ani atas sikap saya dan saya akan berjanji kepada diri saya sendiri untuk selanjutnya akan melatih diri untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam bertindak lagi Pak. Nah, bagus itu. Untuk kedepannya kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bisa mengendalikan diri dan lebih arif lagi dalam menghadapi masalah Pak. Baik, kalau begitu Bapak tunggu komitmen kamu untuk segera minta maaf kepada Ani. Dan Bapak akan mendukung kamu sepenuh hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Masuk, Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Agung, Bapak dengar dari laporan guru piket asrama, kamu sepertinya sedang dalam masalah ya. Apa yang terjadi? Apa yang bisa Bapak bantu? Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar. Bapak hanya ingin membantu, memberikan kamu solusi agar kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Pak, semalam saya kabur dari asrama buat beli jajan di sekolah Pak. Terus akhirnya ketahuan sama pihak keamanan sekolah dan akhirnya saya dikejar-kejar terus ketangkep Pak. Saya buat Pak security jadi repot dan buat sekolah jadi heboh. Soalnya pas saya dikejar itu banyak yang ngira saya maling Pak. Nah, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya Pak, saya merasa bosan sama menu makan di asrama Pak. Kalau mau jajan di kantin juga menu jajanannya cuma itu saja Pak. Kamu di warung jajan apa saja? Di sana kan banyak orang yang nongkrong sambil merokok. Kamu ikut merokok juga? Enggak Pak, kalau soal merokok itu saya masih bisa nahan diri Pak. Tujuan saya keluar asrama itu emang cuma buat beli snack sama tahu Sumedang Pak. Soalnya rasanya itu bikin nagih Pak. Nah, betul itu.
Untung dalam lubuk hati kamu masih bisa menahan diri. Kamu di sana di warung itu hanya buat beli sebatas snack, tidak lanjut ke hal-hal yang terkait rokok, atau kamu membeli rokok untuk dibawa pulang ke sekolah. Iya Pak. Nah, sekarang kamu lihat tindakan kamu itu. Kamu lompat keluar sekolah, melewati tembok yang tinggi, kemudian kamu nyebrang di warung yang ada di depan sekolah. Kamu tahu kan, jalanan di depan sekolah itu jalan provinsi, itu ramai dengan truk yang bermuatan besar dan susah sekali kalau kita mau nyebrang. Bayangkan jika kamu lagi nyebrang pas apes, kemudian tertabrak truk, bagaimana itu? Dan pada saat kamu kembali ke sekolah, kamu ketahuan oleh Pak Security dan kamu dikejar-kejar oleh security. Pada saat security mengejar, banyak warga sekolah yang lain tidak tahu kalau itu kamu murid sendiri. Mereka bahkan mengira kamu maling. Kamu tahu kan, kalau kamu dituduh maling, kemudian ikut dikejar oleh warga lain, resiko apa yang nanti bisa kamu terima? Ya Pak, habis itu saya merasa kecewa dan malu Pak. Soalnya saya bikin satu sekolah gaduh, terus saya juga bikin pihak security jadi repot. Terus bisa saja tadi pas saya dikejar-kejar itu Pak, saya panik, terus pas nyebrang ke jalan itu saya bisa saja ketabrak kendaraan Pak. Nah, kira-kira prinsip apa atau keyakinan apa yang tidak kamu jalankan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat menaati keyakinan kelas dan tata tertib sekolah serta asrama Pak. Cuman saya nekat gara-gara keinget pengen makan tahu Sumedang Pak. Jadi saya nekat lompat tembok sekolah. Kamu meyakini tidak bahwa tata tertib sekolah dan asrama itu penting buat kamu? Iya, yakin Pak. Jadi kamu bisa memperbaiki masalah itu? Ya bisa Pak. Saya akan minta maaf kepada pihak security dan seluruh warga sekolah atas sikap saya, dan saya akan berjanji untuk melatih diri supaya bisa menaati semua keyakinan dan peraturan sekolah. Nah, bagus itu. Untuk kedepannya kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik Pak, lebih taat dan lebih mengendalikan diri dalam perbuatan saya, dan lebih arif lagi dalam bertindak. Saya akan memikirkan resiko-resiko dari perbuatan yang saya lakukan. Kalau begitu, Bapak tunggu komitmen kamu untuk segera minta maaf pada pihak security dan sekolah, dan Bapak akan mendukung kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, gimana kesan-kesannya Tolita, siswa SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, kemarin menjalankan praktek segitiga restitusi dalam memecahkan atau dalam memperbaiki masalah? Silahkan. Perasaan saya sangat senang sekali. Saya dapat memperbaiki kesalahan saya dan dapat membuat karakter saya untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih. SMK Kehutanan apa simbolnya? Bisa. Gimana perasaannya Agung mengikuti praktik segitiga restitusi kemarin? Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi, saya merasa sangat senang dan gembira karena saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari versi saya sebelumnya. Saya juga bisa menjadi lebih dewasa dalam hal bertindak. Mungkin itu saja. Oke, kalau begitu kita yel-yel ya, SMK Kehutanan bisa. Oke, SMK Kehutanan Bisa.